Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Pemuda Indonesia Bicara. Baik Mbak Morin, tadi sudah bahas perjalanan Mbak Morin gitu ya, bagaimana sebenarnya perempuan-perempuan ini harus bisa aktif di organisasi, aktif di lingkungannya minimal begitu, bisa menjadi pionir di keluarga. Tapi Mbak Morin, kita juga lihat dong sebagai ada wadah banyak sekali gitu, banyak organisasi kan, terutama ada KPPI yang memang Mbak Morin juga aktif di organisasi tersebut. Tapi kita bahas juga di KNPI-nya sendiri saat ini. Kalau kami lihat sebenarnya gitu ya dari teman-teman media juga belum ada gebrakan-gebrakan yang khusus yang dilakukan oleh KNPI untuk bisa merekrut akhirnya teman-teman remaja-remaja kita akhirnya melek gitu bahwa ya inilah KNPI Kabupaten Bogor, ya inilah KNPI Kabupaten Bogor dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positifnya. Kalau Morin ini ya sekaligus anggota juga begitu ya dari KNPI pengurus Kabupaten Bogor, apa sebenarnya yang sudah dilakukan? Apakah ini kurang media yang melirik ini atau sebenarnya memang tidak ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KNPI begitu? Kalau saya rasa mungkin media yang belum melirik ya, kurang melirik. Kalau dibilang giatnya sendiri sih, KNPI itu kan giat ya. Nah, KNPI itu sendiri kan tidak melulu melakukan program di bawah naungannya KNPI. Di bawahnya KNPI ini kan ada KNPI ini kan paling organisasi. Di bawahnya itu kan ada OKP. Jadi kalau dibilang KNPI ini tidak bergerak, sebetulnya tidak juga gitu ya. Karena kan ada organisasi yang menginduk kepada KNPI yang di bawahnya itu mereka punya program masing-masing. Tapi memang kalau saya rasa media aja kurang melirik gitu. Kurang melirik ya? Kurang melirik. Oke, mungkin kurang apa sih? Kurang konsolidasi dengan media juga ya? Ya, mungkin juga seperti itu. Dan kadang-kadang sebetulnya sih kalau tujuannya Kang Burhan sebagai ketua KNPI tidak melulu dia mau melakukan program yang sifatnya seremoni, tapi lebih yang berkesinambungan, begitu. Contohnya apa ya? Ya, contohnya kalau kayak kemarin kan kita kerjasama dengan BNR ya untuk pengolahan sampah. Ya itu sampai saat ini sih sampai di tingkat-tingkat kecamatan itu sudah dilakukan. Kerjasamanya kepemudaan ya dengan tempat pembuangan akhir lah yang ada di BNR itu. Jadi ada langkah-langkah aktif untuk solusi-solusi di wilayah begitu sosialnya, kegiatan sosialnya. Baik. Nah, itu untuk organisasi di KNPI sebenarnya sudah dilakukan gitu. Tapi di OKP juga sebenarnya banyak banget di KNPI. Banyak banget ya. Banyak sekali ya. Saya tidak bisa sebut satu-satu, memang banyak sekali. Dan selain banyaknya ini sebenarnya banyak juga kegiatan-kegiatan yang akhirnya kita tidak tahu sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh OKP. Contohnya kalau kita ada KPP di sini. Betul. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh KPPI selama ini gitu untuk bisa mencerdaskan, membantu pemerintah, membantu KNPI, mencerdaskan anak-anak remaja-remaja bangsa kita lah begitu ya, untuk menjadi lebih baik lagi. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh FKPPI? Ya, kalau FKPPI ini sih sebetulnya dia menjadi organisasinya adalah menjadi garda terdepan yang ada di lini terdepan untuk melindungi kestabilan ya, bantu orang tua kita di TNI dan Polri untuk menjaga stabilisasi bangsa dan negara Indonesia. Itu aja sih. Itu aja ya. Betul. Tapi sejauh ini apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan biasanya oleh KPPI? Banyak. Contoh kayak di rayon Cibinong ya. Mereka tuh ada piket jaga Ramadan yang setiap hari dilakukan oleh ketua rayon di Cibinong. Yang setiap hari itu memang aplus berjalan terus. Untuk mengawal mengamankan lingkungan di daerah sekitar Cibinong. Lebih ke arah situ lah sebenarnya membantu TNI Polri tadi. Memang ini kan FKPPI ya, generasi muda ya FKPPI. Nah sejauh ini perkembangannya seperti apa sih FKPPI di Kabupaten Bogor sendiri? Kalau perkembangan di game FKPPI di Kabupaten Bogor ini memang maju juga, karena kami punya ketua yang handal tentunya, Ketua Marcel Sombaliga ya, Marcelino Sombaliga, yang peduli sama anak buah atau anggotanya ya, pengurus-pengurusnya, dan perannya seorang ketua ini memang sangat besar bagi kami. Contoh, bicara tentang CSR ya, teman-teman kalau yang tidak bekerja itu diberikan peluang untuk bekerja. Jadi tugas seorang ketua ini juga menyejahterakan anak buahnya kan. Dengan apa? Tadi dari potensi. Apa yang bisa diisi oleh GMFKPP kerjasama dengan
dinas-dinas terkait mungkin atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang terdekat ya kan, karena potensi di daerah sekitar Bogor ini kan banyak pabrik-pabrik ya. Apa sih yang bisa disinergikan dengan GM FKPPI seperti itu? Oh kami kurang begini-gini, kami butuh sumber daya manusianya, ayo siap diisi. Oke. Selain pengamanan ya, selain pengamanan. Jadi udah dulu image-nya kalau GM FKPP itu hanya bergelut di bidang keamanan gitu ya, keamanan sosial atau apalah gitu. Enggak melulu ke situ. Nah itu memang yang menjadi image masyarakat ya. Iya. Hampir semua organisasi ormas, kita nggak sebutkan satu persatu, hampir semua kalau dibilang ini ormas mana, itu biasanya menjadi hanya keamanan. Jadi tidak ya. Banyak juga kegiatan yang dilakukan bukan hanya dalam pengamanan, segi pengamanan itu ya, Mbak Murin ya. Oke, luar biasa nih. Jadi sebenarnya banyak kegiatan pemirsa yang bisa Anda lakukan di berbagai organisasi ya. Tinggal pilih sebenarnya ya. Iya. Di Kabupaten Bogor ada semua. Hanya tentunya kalau GMF KPP ini more eksklusif. Oke. Kenapa dikatakan eksklusif? Karena hanya anak-anak tentara dan Polri, pensiunan maupun yang masih menjabat aktif gitu ya, yang boleh masuk ke GMF KPPI. Oke. Di luar itu tidak boleh. Itu makanya kenapa kami dikatakan organisasi yang eksklusif dibandingkan, mohon maaf ya, dibandingkan mungkin atau ormas yang lain. Karena memang kami ini keluarga besar TNI Polri. Ya. Begitu. Baik. Jadi memang ada persyaratan sendiri ya terhadap organisasi itu ya. Jadi kalau untuk FKPP ada anak dari TNI Polri itu sendiri, dan yang lain juga punya kewenangan sendiri lah ya untuk apa yang bisa masuk ke organisasi tersebut. Baik, tapi yang pasti yang harus kita pikirkan bersama adalah kesepakatan di antara semua masyarakat, elemen masyarakat di Kabupaten Bogor, bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan Kabupaten Bogor termaju di Indonesia. Anda yakin tidak Kabupaten Bogor bisa termaju di Indonesia? Pasti yakin. Apalagi kalau dipimpin dengan seorang yang berkualitas ya. Contohnya seperti Ibu Nur Hayati ya, Bupati kita saat ini, itu maju banget Kabupaten Bogor ini. Terlebih ketika tercetus misi dan visi tadi, menjadikan Kabupaten Bogor kabupaten termaju se-Indonesia. Oke, Mbak Murin siap mengawal hal itu ya? Siap, kami ada di garis terdepan, di garda terdepan, di lini terdepan untuk mengawal. Oke, luar biasa. Kita tunggu nanti bagaimana peran dari teman-teman pemuda begitu, terutama KNPI, ada juga FKPP dan ormas yang lainnya yang ada di Kabupaten Bogor bisa membantu peran pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Bogor termaju di Indonesia. Terima kasih Bang Murin atas waktunya, sukses terus, semoga tetap aktif terus dan juga menjadi teladan bagi teman-teman remaja-remaja kita, terutama remaja-remaja perempuan yang ada di Kabupaten Bogor. Ya, salam buat teman-teman juga. Dan pemirsa, demikian sudah perjumpaan kita dalam Pemuda Indonesia Bicara kali ini. Mudah-mudahan yang sudah kita bahas tadi menjadi inspiratif bagi Anda remaja-remaja nih. Salah satunya adalah bagaimana Anda bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif begitu dengan berorganisasi. Tidak ada salahnya untuk mencoba apa yang Anda punya begitu, bisa Anda tularkan nanti di organisasi. Ya, jangan dipendam terus ya. Sayang, dengan dikeluarkan dan mudah-mudahan bisa menjadi hal-hal yang lebih positif lagi yang sudah kita lakukan. Ya, lebih berguna terhadap nusa dan bangsa. Terima kasih pemirsa, dan saat lagi juga tinggal beberapa hari lagi nih Hari Raya Idul Fitri begitu. Kami berserta kru yang bertugas dari Presiden TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Masih.